Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Alfreda Julianti. Saya dari Prodi S1 Manajemen, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi bertemakan persamaan dasar akuntansi. Oke, tanpa berlama-lama mari kita lihat materinya berikut ini. Pertama, pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta, kekayaan, atau aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal atau pasifa perusahaan tersebut. Selanjutnya, kegunaan persamaan dasar akuntansi. Kegunaan persamaan dasar akuntansi antara lain untuk menggambarkan bahwa sebuah transaksi mempunyai pengaruh sedikitnya dua golongan rekening, atau untuk mengetahui perubahan unsur atau posisi keuangan perusahaan, yakni untuk mengetahui perubahan posisi harta atau aset, hutang atau liabilitas atau kewajiban, dan modal ekuitas perusahaan. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. 1. Aset, yaitu segala sumber daya yang dimiliki perusahaan. Contohnya seperti kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung, dan kendaraan. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas, yaitu hutang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Contohnya seperti hutang usaha, hutang bank, dan beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga, ekuitas atau modal, merupakan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Contohnya seperti modal disetor dan laba ditahan. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan melibatkan pihak internal dan juga pihak eksternal. Hal ini akan mempengaruhi jumlah atau nominal harta, aktiva atau aset, hutang, liabilitas atau kewajiban, dan modal ekuitas yang termasuk dalam unsur persamaan dasar akuntansi. Berikut adalah bentuk persamaan akuntansinya. Harta sama dengan hutang plus modal. Persamaan akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta, kekayaan suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal perusahaan tersebut. Dengan formula yang lain, berarti jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan dikurangi dengan jumlah hutangnya atau kewajiban, sama dengan modal pemilik. Aktiva atau harta dikurangi kewajiban atau hutang sama dengan modal. Persamaan akuntansi dapat digunakan untuk melihat pengaruh semua transaksi yang dilakukan perusahaan terhadap posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu. Dengan persamaan akuntansinya, setiap saat kita dapat mengetahui pergerakan kondisi keuangan suatu perusahaan akibat berbagai transaksi yang dilakukannya. Transaksi dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan, baik internal maupun eksternal, dapat mempengaruhi posisi keuangan atau aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Perusahaan ekonomi yang secara langsung mengubah posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan saja yang dicatat dalam catatan akuntansi, atau yang disebut juga transaksi keuangan. Adapun jenis-jenis transaksi keuangan, yaitu jenis-jenis transaksi keuangan. 1. Menurut lingkupnya. Transaksi internal, yaitu transaksi yang terjadi pada lingkungan atau
atau lingkup perusahaan sendiri dan tidak melibatkan pihak lain di luar perusahaan. Contohnya antara lain pemakaian perlengkapan, penyusutan aset tetap, dan pemakaian bahan pembantu lainnya. Transaksi internal yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan seperti pemasok, perantara, atau perusahaan lain. Contohnya adalah pembelian perlengkapan, pembayaran beban sewa, dan penjualan produk perusahaan. 2. Menurut sumbernya, transaksi modal yaitu transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada modal perusahaan. Jenis transaksi ini dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Setoran modal, mengakibatkan bertambahnya modal perusahaan. 2. Pengambilan pribadi pemilik, mengakibatkan berkurangnya modal. 3. Penghasilan atau pendapatan, baik pendapatan yang berasal dari usaha pokok maupun pendapatan yang diperoleh dari usaha sampingan. Pendapatan mengakibatkan modal perusahaan bertambah. 4. Beban atau biaya, baik beban atau kegiatan utama perusahaan maupun beban untuk kegiatan sampingan. Beban mengakibatkan modal perusahaan berkurang. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi merupakan pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan dalam beberapa komponen. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah sebagai berikut. 1. Transaksi usaha, yaitu transaksi yang terkait dengan usaha perusahaan seperti pembelian aset lancar, pembelian aset tetap, dan memperoleh pinjaman dari bank untuk kegiatan perusahaan. Kedua, perubahan aset diikuti dengan perubahan aset lain dalam jumlah yang sama. Misalnya, transaksi pembelian perlengkapan, peralatan, gedung, tanah, dan lain-lain secara tunai dan penerimaan pelunasan piutang usaha. Yang ketiga, perubahan aset diikuti dengan perubahan liabilitas atau sebaliknya dalam jumlah yang sama. Misalnya, transaksi pembelian aset secara kredit, pembayaran hutang, atau menerima pinjaman uang dari kreditur. Keempat, perubahan aset diikuti dengan perubahan ekuitas. Perubahan aset diikuti dengan perubahan piutang dan ekuitas pemilik atau modal dalam jumlah yang sama. Misalnya, transaksi investasi oleh pemilik, penerimaan pendapatan, pembayaran beban, dan penarikan modal oleh pemilik. Manfaat persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, dapat digunakan sebagai sumber catatan. Sumber catatan ini nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Persamaan dasar akuntansi memuat informasi mendasar terkait transaksi keuangan yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan sehingga nantinya mempermudah proses pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, acuan dalam pemeriksaan saldo. Sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Berbeda dengan laporan keuangan yang menyediakan laporan terperinci, persamaan dasar akuntansi menyediakan transaksi keuangan secara garis besar. Yang ketiga, alat untuk mengkoreksi ketepatan saldo, yaitu sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasifa, perhitungan saldo pada kedua belah pihak tabel persamaan dasar akuntansi nantinya menyisakan angka yang seimbang jika semua transaksi telah dilaporkan dengan sebaik mungkin. Penerapan persamaan dasar akuntansi. Penerapan persamaan dasar akuntansi melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dalam menyusun laporan keuangan. Ini mencakup pencatatan setiap transaksi, mengklarifikasikannya dan kemudian menyusun laporan keuangan. Berikut ini merupakan langkah-langkah penerapan persamaan dasar akuntansi yang diterapkan dalam praktik. Langkah pertama, pencatatan transaksi.
Setiap kali terjadinya transaksi keuangan, baik itu pembelian, penjualan, atau pembayaran, perusahaan harus mencatatnya. Langkah kedua, mengklarifikasikan transaksi-transaksi, kemudian mengklarifikasikan ke dalam kategori yang tepat, yaitu aset, kewajiban, atau ekuitas. Dalam contoh di atas, peningkatan inventaris adalah peningkatan aset, sementara pengurangan kas adalah pengurangan aset. Langkah ketiga, menyusun laporan keuangan. Setelah semua transaksi tercatat dan diklarifikasikan, perusahaan menyusun laporan keuangan, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Persamaan dasar akuntansi digunakan dalam menyusun neraca yang mencerminkan keseimbangan aset, kewajiban, dan ekuitas. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman, manfaat, dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video presentasi saya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.